Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pertemuan ke-6 dengan judul Inflasi dan Deflasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagas Aji Pamungkas dengan NPM 3115. Saya Vika Ninggaras dengan NPM 3109. Saya Erlina Putri dengan NPM 3098. Saya Raditya Pratama dengan NPM 3110. Saya Ismail dengan NPM 3117. Saya Ainar Ramadhani dengan NPM 3119. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Inflasi tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang atau jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Meski terlihat menguntungkan, deflasi dapat menandakan terjadi penurunan permintaan yang luas dan mengarah resesi ekonomi. Kasus inflasi di Amerika Serikat. Yang pertama, bagaimana inflasi mempengaruhi elastisitas permintaan barang dan jasa seperti beras dan minyak. Inflasi menyebabkan harga barang naik termasuk beras dan minyak. Namun karena ini adalah barang kebutuhan pokok, permintaannya tetap tinggi meskipun harga naik. Artinya permintaan barang ini inelastis atau tidak banyak berubah meskipun harga naik. Yang kedua, apa dampak inflasi terhadap sektor yang menghasilkan barang elastis dan inelastis? Barang elastis seperti barang mewah, permintaannya akan turun karena orang lebih memilih menyimpan uang untuk kebutuhan pokok. Sedangkan barang inelastis seperti makanan dan bahan bakar, permintaannya tetap stabil karena orang masih membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah nomor 3. Bagaimana pemerintah dapat mengendalikan inflasi tanpa menurunkan daya beli masyarakat secara drastis? Nah, pemerintah itu bisa mengkombinasikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara hati-hati agar inflasi bisa dikendalikan tanpa membuat rakyat makin sulit secara ekonomi. Kebijakan moneter menaikkan suku bunga oleh bank sentral yang bisa mengurangi jumlah uang yang beredar karena masyarakat jadi lebih memilih menabung daripada belanja atau berutang. Tetapi kalau terlalu tinggi, ini bisa menghambat konsumsi dan investasi. Maka pemerintah perlu menyesuaikan kenaikan suku bunga secara bertahap agar dampaknya tidak terlalu tajam ke masyarakat. Selanjutnya kebijakan fiskal, yaitu mengurangi belanja pemerintah yang tidak produktif, misalnya proyek yang boros atau tidak mendesak, agar tidak menambah tekanan inflasi. Namun penting untuk tetap mempertahankan program bantuan sosial, subsidi bahan pokok atau stimulus untuk masyarakat berpendapatan rendah agar daya beli mereka tetap terjaga. Pemerintah juga bisa memberikan insentif kepada sektor produksi agar pasokan barang tetap stabil sehingga harga tidak naik tajam. Yang keempat, bagaimana elastisitas permintaan barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat memengaruhi dampak inflasi terhadap konsumsi. Karena barang kebutuhan pokok bersifat inelastis, maka konsumsi barang tersebut tidak akan turun drastis meskipun terjadi inflasi. Namun, dampak besarnya adalah pada daya beli, bukan volume konsumsi. Artinya, masyarakat harus mengurangi pengeluaran untuk barang lain atau menurunkan kualitas hidup. Oke, nomor 5, apakah kenaikan suku bunga efektif untuk menurunkan inflasi tanpa memperburuk daya beli masyarakat? Bisa dibilang efektif karena mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga harga bisa lebih stabil. Namun dianggap tidak efektif karena bisa membuat pinjaman lebih mahal, bisnis sulit berkembang dan masyarakat kurang mampu untuk membeli barang yang lain. Kemudian jawaban yang nomor 6, bagaimana inflasi mempengaruhi industri barang elastis seperti barang mewah dan barang substitusi. Barang mewah seperti mobil sport, perhiasan, dan lain-lain, permintaannya turun karena orang lebih fokus pada kebutuhan pokok. Barang substitusi seperti minyak goreng sawit sebagai pengganti minyak zaitun bisa lebih banyak dibeli jika harga barang aslinya naik terlalu tinggi.
7. Apakah deflasi lebih menguntungkan untuk barang elastis atau inelastis? Barang elastis lebih diuntungkan karena saat harga turun, lebih banyak orang bisa membelinya. Contoh, barang elektronik atau pakaian. Barang inelastis tetap dibeli dengan jumlah yang hampir sama, jadi efeknya tidak terlalu besar. Nomor 8, bagaimana deflasi mempengaruhi produsen barang elastis dibandingkan dengan produsen barang inelastis? Produsen barang elastis bisa mengalami lonjakan permintaan karena harga lebih murah. Produsen barang inelastis tidak banyak perubahan karena orang tetap membeli dengan jumlah yang hampir sama. Untuk pertanyaan nomor 9, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi? Yaitu dengan menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah meminjam uang dan belanja lebih banyak. Yang kedua, dapat meningkatkan belanja negara untuk proyek infrastruktur supaya lebih banyak lapangan kerja dan perputaran uang meningkat. Nomor 10, apakah deflasi menguntungkan bagi sektor barang elastis? Yaitu bisa menguntungkan karena harga yang lebih murah mendorong lebih banyak orang membeli. Namun, kalau deflasi terlalu lama, bisa menyebabkan bisnis merugi karena pendapatan menurun. Kemudian yang nomor 11, bagaimana produsen barang inelastis bisa bertahan dalam kondisi deflasi dibandingkan produsen barang elastis? Ya karena mereka lebih aman karena permintaan tetap stabil, sementara produsen barang elastis bisa mengalami naik turun permintaan yang lebih tajam. Kemudian yang selanjutnya nomor 12, apa langkah pemerintah untuk mengatasi deflasi dan mencegah resesi di Jepang? Nah itu dengan cara menaikkan belanja pemerintah agar ekonomi lebih aktif. Kemudian mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja dengan kebijakan seperti insentif pajak atau bantuan keuangan. Sekian pemaparan materi dan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.